Yang saya hormati Ketua Kecamatan Priok, Bapak Haji Misbahul Munir, staf-staf, Bapak Kapolsek, Netiwung yang saya hormati, Ketua DMI Kecamatan Priok, staf-staf yang saya hormati, para ketua DKM dan musyola sekecamatan Priok yang saya hormati, para tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, majelis taklim yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang terlebih diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti supling di Masjid Baitul Hikmah kita cintai. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya,
Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini akan dapat syafaat yang demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai BKM Masjid Baitul Hikmah pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka syukuring di masjid yang saya cintai. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelaksanaan syukuring pada kesempatan ini kurang memuaskan pada semua bapak-bapak, khususnya DKM se-Kecamatan Priok. Kami atas nama DKM Masjidul Hikmah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak ibu sekalian, terutama pada ketua sudah menyampaikan, biasanya kalau salam minggu itu Pak ini subuh itu bisa sampai 7-8 baris, subuh, malam minggu pagi dan Sabtu pagi. Dan alhamdulillah pada malam ini kayaknya kurang maksimal kayak biasanya Pak. Mungkin diperkirakan ini budak gitu ya, jadi mungkin kebanyakan banyak yang nggak terkait pada ini. Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Pada intinya pada pagi hari ini alhamdulillah acara syuting di Masjidul Hikmah berjalan dengan lancar. Mohon doanya dengan adanya syuting bersama ini akan menambah masukan kesemangat kita untuk bersolat jamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Karena seperti semua kita ketahui, qarnatayn qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dari sebelum fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Mari kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masa-masa pensiun, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Mungkin ini yang harus saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada tim syuting Kecamatan Priok dari Ketua Misbah. Mudah-mudahan ini semua menjadi patokan kita untuk selalu berjamaah di masjid. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Bapak Haji Januri yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, mari kita tenangkan pikiran sejenak di pagi yang sangat mulia ini. Kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Priok kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Misbahul Munir SHI MM. Waktu kami sumanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis sabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man
bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadal mukarramin ayuhal ulama wal hujjat wal asatidz wal asatidzah, terkhusus segenap para sepuh, para bini sepuh, para kesepuhan, segenap dewan penasehat PKM Masjid Baitul Hikmah, wabil khusus yang hormati Allah muliakan Ketua PKM Masjid Baitul Hikmah Ustaz Zainuri beserta para penjaga Allah pengurus PKM Masjid Baitul Hikmah, yang hormati Bapak Camat Kecamatan Priok dan hari yang hadir, Bapak Lurah Bogor, Bapak Nurdin, dan juga Bapak Kapolsek Jatiwung, dan diwakili Bapak Binamas, Bapak Agung, dan juga yang menghormati Ketua BMI Kecamatan Priok beserta staf dan jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati kepada Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Priok, Bapak Isyaful dari SPD, dan juga yang menghormati Ketua LPTK Kecamatan Priok, Bapak Kiai Ahmad Motori SPD, dan juga yang menghormati para penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Priok, dan tak lupa yang sangat kita hormati khusus para ketua DKM Masjid Mushola se-Kecamatan Priok yang telah hadir dari 5 kelurahan, dan juga yang hormati segala para pejuang-pejuang subuh yang luar biasa, segenap pengurus Majelis Ulama Kecamatan Beduk alhamdulillah yang hadir, Bapak Ibu jamaah pula subuh rahimakumullah. Yang pertama, izinkanlah dalam kesempatan yang mulai ini tak lupa kita selalu dan senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil. Detik ini alhamdulillah dan Allah takdirkan kita, Allah mampukan kita hadir di masjid yang sangat luar biasa, Masjid Baitul Hikmah, masih mengikuti kelurahan Kebor, Kecamatan Priok. Ternyata ada yang tak tahu juga, karena seberang ini sudah masuk wilayah Kecamatan Jatiwung, tapi kalau Baitul Hikmah masih masuk dalam Kecamatan Priok, kelurahan Kebor. Alhamdulillah beberapa sahabat-sahabat seperjuangan dari 5 kelurahan, dari mulai yang terjauh yakni Kecamatan Priok Jaya, Kecamatan Priok, Sangyang Jaya, Gebang Raya, alhamdulillah seluruh tokoh-tokoh hadir untuk menyemarakan hari di Masjid Baitul Hikmah. Semoga kegiatan kita membawa keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, selalu istiqomah mengikuti perjuangan Rasulullah. Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah Rasulullah dalam berdakwah mengalami hambatan, tantangan, rintangan, godaan, bahkan baik secara ekonomi maupun secara politik. Tapi bila eksis dalam berdakwah, semoga kita sebagai umat Rasulullah bisa menginspirasi dan selalu dalam bisa berdakwah. Ini yang hadir adalah tokoh-tokoh masing-masing, hampir seluruhnya hampir semuanya membawa amanah berupa masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya umat Rasulullah dan kita akan berjumpa dengan Rasulullah, dan kita semoga kita semua mendapatkan
Rahmatullah min yaumi hadza ila yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah bersyukur rahimakumullah. Yang pertama, kami atas nama pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Priok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PKM Masjid Baitul Hikmah yang telah menjadi tempat diselenggarakannya supling subuh keliling Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Priok yang ke-22 dan juga sekaligus momentum halal bihalal. Semoga seluruh yang telah diperjuangkan, yang telah dikorbankan baik waktu, tempat, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, atas nama pengurus Majelis Ulama Kecamatan Priok, sudah barang pasti di momentum bulan Syawal, kami atas nama pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal 'aini wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kami dalam selama 1 tahun dalam menjalani umat khususnya di Kecamatan Priok ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Kini jajaran pengurus Kecamatan Priok mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga seluruh yang telah kita perjuangkan khususnya di momentum Ramadan berpuasa 1 bulan penuh, benar-benar kita mendapatkan predikat Allah takut, menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, momentum subuh luar biasa mengamankan kepada kita semua, mengistimewakan kita semua. Minimal para pejuang-pejuang subuh paling tidak pasti sebelum hadir di Masjid Baitul Hikmah rata-rata terbiasa istiqomah melakukan qiyamul lail. Karena barang siapapun yang melakukan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, apakah itu 2 rakaat, apakah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maka janji Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmud. Karena siapa yang bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka siapa itu yang pertama akan mendapatkan maqam mahmudah, akan mendapatkan maqam yang terpuji di sisi Allah dan di sisi manusia, insya Allah. Yang kedua, hikmah qiyamul lail adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah akan bimbing barang siapa yang melakukan qiyamul lail sebelum sholat subuh berjamaah, maka Allah akan bimbing dalam jalan hidupnya. Kita mau ke Jawa, mau ke kampung tanpa ada pembimbing, maka akan tersesat. Maka barang siapa yang senantiasa melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, yang kedua akan mendapatkan bimbing dari Allah Subhanahu wa taala. 3, wa qur rabbi atihim kharasidin. Maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Kita berikhtiar secara maksimal doa yang optimal. Dengan qiyamul lail insyaallah Allah akan berikan solusi dalam kehidupan kita. Yang keempat, hikmah qiyamul lail, hikmah kita terbiasa sholat sunnah tahajud, di antaranya adalah waj'alni min ladunka sultanan nasir. Allah akan lindungi bagi keluarganya, bagi dirinya, dan orang yang beribadah. Maka mudah-mudahan dengan supling ini setelah kita teristiqomah
menyindir sebagai Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu belum ya subuh, maka pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Demikian yang terakhir, yuk bersama-sama kita membangun masjid dan bersama-sama kita makmurkan masjid. Bab di pundak-pundak para Katolik ini punya beban. Sebenarnya Allah sama Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Semoga orang-orang senantiasa mengurus rumah Allah, orang senantiasa mengurus daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid dan membangun masjid. Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu jannah. Barang siapa bangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga Masjid Baitul Hikmah ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman pengurus Masyurama Kecamatan Priok. Hampir hadir jajaran Ketua 1, kami sampaikan ada Ketua 1 Bapak Kiai Haji Ahmad Nadori, Ketua 2 ada Bapak Dewan Besna, kemudian ada Ketua 3 Ibu-ibu Sadah Hazah Dwi, kemudian ada Dewan Pertimbangan MUI yang berdua orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Aziz hadir, alhamdulillah. Kemudian Komisi Fatwa alhamdulillah sudah hadir. Musidah Ustaz Kiai Abdul Rahman SPD, dan sebelah saya Sekretaris Umum alhamdulillah hadir, Bendahara Umum alhamdulillah hadir, dan di antara 11 komisi di Majelis Ulama alhamdulillah hadir pada hari ini. Semoga silaturahim kita mendapat manfaat fid wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Misbahul Munir yang telah menyampaikan sambutannya. Beliau selaku Ketua MUI Kecamatan Priok. Baiklah, marilah kita dengarkan sambutan berikutnya yang terhormat kepada Bapak Lurah Lumbur, Bapak Nurdin. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi Dakwah Kecamatan Priok, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Priok, yang saya hormati Ketua BNI, khususnya Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Pak M. Zainuri dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Camat Priok, Saudari Kapolsek dan Ramil, Babinsa dan Binamas saya, Nurul Bor, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah salat subuh keliling, dan rahmat dari Allah. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan subuh keliling ya. Kebetulan saya perdana mungkin mengikuti kegiatan subuh keliling ini ya. Salam dan salam tak lupa mari kita kan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
serta keluarganya, saya serta pengikutnya, di mana kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat di akhir yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Izinkan saya mungkin menyampaikan permohonan maaf dari kecamatan. Pak Camat mungkin belum bisa hadir ya. Kedua, dalam kesempatan ini mungkin masih ada sisa-sisa Idul Fitri ya. Maka itu izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Idin. Mudah-mudahan 1 bulan Ramadan yang telah kita lalui, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun yang akan datang ya. Yang kedua, mungkin saya akan menyampaikan dalam sisi pemerintahan mungkin ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, khususnya RW 4 dan RW 13 mungkin kalau ada yang hadir ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan kegiatan turap tanggul. Kami ini kemarin kebetulan Laksana sudah datang ke saya. Cuma dia minta izin untuk dibantu akses jalan eskalatornya, karena dia ke RW 13 tidak bisa masuk. Dia hanya bisa masuk lewat RW 4. Nah, di situ ada beberapa tanah yang digarap mungkin dari sayur-sayuran gitu ya. Jadi tolong dibantu untuk saat ini kegiatan ini, kalau ada eskalator lewat mohon dimaklumi karena aksesnya yang memang cuma lewat situ mungkin ya. Itu ada di RW 4 dan RW 13 Pak. Jadi lewat pinggir kali ada mungkin tanahnya tanah purati. Cuma tetap tolong dibantu izin ke yang punya kebun yang menggarap tanah tersebut, nanti akan dilalui oleh eskalator ya, pasti akan rusak ya. Nanti untuk berikutnya kalau sudah selesai bangunan bisa dimulai lagi untuk perkebunan. Hal kedua mungkin ini kan saya menyampaikan informasi dari Kota Tangerang. Jadi saat ini sesuai dengan PPATK, jadi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, ditemukan banyak transaksi yang bisa dibilang ilegal ya. Salah satu contoh yang mungkin yang paling menonjol yaitu transaksi untuk judi online. Karena itu Pemerintah Kota Tangerang menghimbau kepada bapak atau ibu agar mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai sekarang kecanggihan teknologi disalahgunakan. Itu intinya mungkin ya. Yang ketiga mungkin terkait IDK ya, identitas digital kependudukan, capaian Kelurahan Kebon baru mencapai 1.650 yang sudah mendaftar di aplikasi IDK. Dari 24.000 jumlah penduduk yang ada di Kebon itu, bapak ibu yang belum mendaftarkan IDK. Jadi IDK itu KTP dan bentuknya di aplikasi di HP. Jadi nanti bapak-bapak kalau kemana-mana kedepannya mungkin tidak dibutuhkan yang print out, hanya menunjukkan KTP yang ada di aplikasi. Mungkin saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyobain mic baru dari Pak DKM. Ya, terima kasih kepada Bapak Lurah Timur, Bapak Nurdin yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan jamaah Subding dan pengurus MUI Kecamatan Priok. Baiklah, sambutan berikutnya kami berikan kepada Bapak Kapolsek Jatiwung, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Nurdin. Kok namanya sama Pak Lurah? Cuman Pak Nurdin ditambahin Agus, jadi supaya nggak salah sebut. Mohon maaf Pak Lurah ya. Untuk itu kepada Bapak
dari Kapolsek Jatimung, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ni'matin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Priok, berikut jajaran Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah, berikut pengurus yang saya hormati Bapak Camat Priok yang diwakili oleh Pak Lurah Dumor yang saya hormati, para kiai, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, seluruh ketua DKM, ketua DMI Kecamatan Priok yang saya hormati, dan juga para jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, bahwasanya kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur panjang, sehingga di pagi hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi yang tadi diawali dengan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut sahabat, keluarga, dan insya Allah kita selaku berikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di masih yang bulan Fitri ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna minkum bil khair minal aidin wal batin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya mewakili Kapolsek, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan situasi gangguan Kamtimas di wilayah hukum Polsek Jatimung. Yang pertama yaitu dengan banyaknya kejadian curanmor, terutama sepeda motor. Sudah beberapa minggu ini kejadian ada di lingkungan ataupun di parkir masjid lah. Nah, yaitu pada saat sholat maghrib dan sholat subuh di 2 minggu terakhir ini. Nah, untuk itu kami mohon kepada para jemaah dan juga petugas parkir, mohon lebih hati-hati lagi dan lebih waspada, karena di saat jemaah melaksanakan sholat di parkiran itu tidak ada yang jaga. Nah, sehingga ada luang waktu leluasanya para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di minggu kemarin, bahkan baru beberapa hari kemarin, ada viral kelompok pemuda yang menamakan gangster. Itu di wilayah Kecamatan Cibodas. Di Pulangi pernah juga ada kejadian di bulan puasa. Nah, untuk itu kita yang ada anak remaja, tetangga remaja, saudara yang masih remaja, tidak henti-hentinya kita sampaikan kaitan dengan media sosial, yaitu dengan handphone, ya, karena adanya kejadian ini diawali dengan medsos, yaitu dengan IG. Ya, tetap kita awasi, kita jaga, dan kita jangan sampai ikut kelompok daripada gangster motor. Karena kalau tidak menjadi korban, ya yang bersangkutan akan menjadi pelaku. Itu cuma dua aja. Kalau kalah menjadi korban, iya, kalau dia yang melakukan, itulah pelaku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekecil apapun kejadian informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan juga pengguna narkoba, tolong
diinformasikan kepada pihak kepolisian, nah, sehingga pihak kepolisian dapat menindaklanjuti. Termasuk juga sekelompok pemuda yang awalnya kumpul, kemudian dilanjutkan dengan minuman keras. Ya, minuman keras dioplos. 2 hari sebelum Lebaran di wilayah Jatiwung, di wilayah Gandasari, ada sekelompok pemuda, kalau tidak salah ada 7 orang minum minuman keras yang dioplos, 3 orang meninggal. Nah, itu pun kami sampaikan, tolong kita awasi, kita jaga anak-anak remaja kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, kaitan dengan pinjaman online. Nah, pinjaman online melalui media sosial, melalui handphone, tolong kita jangan terlalu tergiur dengan mudahnya pinjaman, karena ketika kita nunggak ataupun tidak membayar angsuran, itu bunganya cukup tinggi. Nah, sehingga ada pihak ketiga yang melakukan penagihan yang namanya debt collector. Nah, itu sering terjadi adanya gesekan yang menimbulkan keributan dan juga terjadinya gangguan kamtipmas. Mungkin itu aja penyampaian dari kami dari Polsek Jatiwung. Yang paling terakhir tentunya mari kita sama-sama jaga lingkungan kita dari terjadinya gangguan kamtipmas, karena apapun juga pihak kepolisian tidak akan bekerja maksimal tanpa adanya informasi dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian penyampaian dari kami dari Polsek Jatiwung. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Nurdin yang selalu aktif hadir di acara Sublik dan telah menyampaikan sambutannya, menyampaikan keamanan di wilayah Jatiwung, Cibodas dan Kecamatan Priok. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dikumandangkan oleh Ustadz kita Bapak Zainal Arabin dari Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kecamatan Priok. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah dilakukan ayat suci Al-Quran Karim oleh Ustaz Zainal Arifin dari Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kecamatan Priok. Baiklah, sambil ngopi santai nyender tapi jangan ngantuk, kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Mustafa SPDI. Pak Ustadz mau lenggah? Mawi kursi, ya, mau nyuwun tulung kursinya berapa? Tolong dibantu kursi untuk lenggah Bapak Mustafa supaya lebih hikmah, lebih santai dalam menyampaikan tausiah di Subli ke-22 ini. Ya, kepada guru kita Bapak Ustadz Mustafa, waktu kami persilahkan ketinggian aja ya Pak. Maaf, Bapak-bapak mohon maaf sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri
wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Priuk, yang saya muliakan Bapak Camat, Bapak Lurah, beserta jajaran yang para ketua DKM, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ibu-ibu, juga semua yang hadir, wabil khusus Sohibul DKM Masjid Baitul Hikmah, juga yang hadir. Tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya. Ini kalau saya sebutkan banyak banget, waktunya habis. Bapak Lurah, alhamdulillah. Semoga sekalipun nggak saya sebutkan satu persatu, semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih memberikan ribuan nikmat yang gak bisa dihitung. Malam pagi hari ini, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat iman Islam, nikmat bisa bersilaturahim, berkumpul, menjalankan sholat subuh jamaah, dan beberapa nikmat yang Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan sanggup begitu banyaknya nikmat Allah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah pada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sebelumnya saya secara pribadi apabila ada kekurangan, kehilafan, kesalahan dalam suasana halal bihalal ini, kami mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita semuanya, diberikan kekuatan iman zahir dan batin, dan mudah-mudahan diberikan bisa melanjutkan amalan-amalan Ramadan di bulan-bulan ini sampai dengan nanti bulan depan insya Allah. Ada beberapa hal yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama, masalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu kalau lihat katanya enteng, gampang. Tapi ketika kita untuk menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, ini susahnya ampun. Susah. Manusia itu serba kurang, serba kurang, pingin banyak, pingin dan pingin. Makan udah kenyang, lauknya enak, pinginnya dia lebih enak. Hartanya udah cukup, pingin nambah lagi. Bininya satu, pingin nambah. Ada yang nambah lagi ini ada? Di mana? Nggak usah muncul jari, mau. Jadi untuk manusia yang bersyukur itu masya Allah. Innal insana kana halu'a, manusia itu cuma berkeluh
bersapura. Rasulullah Masya Allah, kelasnya Rasul, manusia yang mulia, manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Itu suatu satu Rasulullah. Selepas sholat malam tahajud, Rasul bercucuran air mata. Istrinya Aisyah sampai terbangun karena basah, pipinya basah, air mata Rasulullah tumpah. Sampai waktu subuh Rasulullah sholat. Ketika selepas subuh, Rasul ditanya istri, Rasulullah, engkau orang yang maksum, orang yang suci, gak ada noda, gak ada kesalahan, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Istrinya bertanya. Maka Rasul menjawab, ya istriku, ya saya khawatir, saya takut kalau nggak termasuk orang-orang hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kelasnya Rasul, kelasnya Rasulullah, manusia agung, manusia yang berakhlakul karimah, yang imannya ditimbang dengan seluruh makhluk masih berat. Itu menangis karena takut nggak termasuk golongan hamba yang bersyukur. Bagaimana dengan itu, bagaimana dengan kita gak gampang itu Pak, makan kata bersyukur. Hanya Pak syukur. Ada yang namanya Pak syukur. Mohon maaf. Tapi untuk bersyukur, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat bersyukur legendaris, gampang, sering mendengarkan, tapi ketika untuk mempraktekkan, membuktikan hamba Allah yang pandai bersyukur, ini susah yang masa. Betul Pak, betul? Ibu, betul? Ibu dikasih uang belanja kurang, padahal sehari dikasih 1 juta. Alhamdulillah. Bapak gajinya kok kurang. Mohon maaf, berapa banyak orang-orang, mohon maaf, jabnya tinggi, kedudukannya tinggi, rumahnya mewah, mobilnya mewah, masih nyolong. Saya nggak mau ngomong korupsi, nyolong. Kenapa? Nggak bersyukur pada Allah. Ini kalau orang tak bersyukur kepada Allah, Masya Allah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan ancam siapapun yang duduk bersyukur ini enggak bersyukur kepada Allah, Allah ancam dengan azab. Siapapun, saya nggak jauh-jauh yang duduk bersyukur di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama rasa syukur dan alhamdulillah. Bagaimana untuk bisa mensyukuri nikmat sehat mengajar? Sering-seringlah kita nengok orang yang sakit di rumah sakit, kita doakan. Kelihatan timbannya, Masya Allah. Ini orang yang sakit ini Pak. Saya nengok orang sakit selangnya kemana-mana ini Pak. Orang yang sakit berkata sama Pak Mus, Bapak alhamdulillah sehat. Saya ini kepingin jamaah kayak dulu lagi. Saya kepingin tadarus Al-Quran. Saya ingin supaya masuk dengan ketika berbaring tergolek di rumah sakit, selangnya dipasang di mana-mana. Itu kita ambil hikmahnya. Oh ya Masya Allah, saya masih bisa melambangkan hatinya untuk menghadiri majelis taklim, sholat berjamaah, menghadiri kegiatan-kegiatan, pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Bagaimana kita ketika diberikan nikmat oleh Allah panjang umur kita? Banyak orang yang panjang umur gak manfaat.
syukuri apa? Supaya bisa menikmati panjang umur nikmat yang sungguh luar biasa. Maka sering-seringlah takziah. Ya kita setiap hari takziah, setiap saat takziah, tapi ambil intibannya itu jenazah itu. Kafabil mauti wa'idah, cukup itu adalah melihat jenazah adalah tausiah yang paling bagus kepada kita semua. Jadi yang namanya takziah itu mohon maaf. Ini banyak orang takziah saat ngomongnya kenceng, ketawanya terbahak-bahak, nggak pernah ngambil itu namanya jenazah, bahwa kita pun akan kembali seperti mereka. Ini banyak orang yang sholat jenazah, ada yang ngobrol, ada yang nggak mau sholat, ada orang mengantarkan ke pemakaman, duduk aja tidak. Kenapa? Karena nggak pernah, mohon maaf, mensyukuri nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Bagaimana ketika menikmati rezeki yang Allah berikan yang begitu banyak, kita ini yang duduk bersih itu nggak pernah lapar, makan berganti-ganti lauk, tapi kenapa nggak mensyukuri nikmat Allah? Sering-seringlah yaitu kita tengok saudara kita yang kekurangan, yang fakir dan miskin, yang jam 4 udah ngorek-ngorek sampah. Kita lihat itu supaya kita bisa bersyukur kepada atas nikmat rezeki yang jadi sering-seringlah kita itu bertemu dengan orang yang silaturahim kepada orang-orang yang fakir miskin, duduk bersama-sama yang cuma rumahnya satu peta untuk tidur, masak segala macam. Kita sering-seringlah bersama. Insya Allah dengan kita sering melakukan silaturahmi dengan orang-orang yang mohon maaf, yang serba kekurangan, sering memberikan makan kepada orang-orang yang kurang, kita akan merasa betapa besar syukur, yaitu rezeki yang mau berikan kepada kita. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan dalam acara halal bihalal ini adalah tadarus Al-Qur'an. Ramadan membimbing kita semuanya. Selama Ramadan kita beramai-ramai di masjid, musola, di rumah, buka Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Alhamdulillah. Terus apa bulan Ramadan doang Bapak Ibu? Bukan Ramadan doang. Kita dididik oleh Allah melalui Ramadan 1 bulan penuh. Buka Al-Quran semuanya. Subhanallah. Tapi bukan bulan Ramadan doang Bapak Ibu. Setelah Ramadan selesai udah Qurannya taruh lagi di lemari. Besok selamat tinggal Quran ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bukan itu. Al-Quran subhanallah. Saya mau bertanya Bapak Ibu, ketika bangun tidur yang dibuka setelah sholat subuh Quran apa WA? Yang jujur ini di masjid. Oh nggak ada yang Quran. Ibu bapak, kitab suci Al-Quran dengan WA banyakan mana yang dibaca? Kalau nggak jujur, ini jujur. Al-Quranul Karim bacaan yang mulia, kitab suci umat Islam, kenapa kalah dengan WA? Saking senangnya mau tidur buka WA, bangun tidur WA, mau ke masjid WA, sholat WA, ingatnya WA, semuanya WA. Qurannya apa? Tadi dibacakan subhanallah Al-Quran. Jangan membaca Pak. Dengerin aja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu baca Al-Quran, dengarkan, diam, perhatikan baik-baik agar kamu dapat rahmat. Membaca Pak.
Jadi dengerin, jangan ngobrol. Mohon maaf, mohon maaf. Saya bukan nasihati para kiai, para bukan. Tapi watawasau bil haqqi watawasau bis saling nasihat. Apabila engkau dibaca Al-Quran, diam, perhatikan, dengerin, la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat Allah. Yang membaca dan membacanya sama dapat rahmat. Nah ini enggak satu majelis yang baca Quran, yang ngobrol. Masya Allah. Ada pengajian kelurahan, pengajian kecamatan, pengajian di masjid. Itu kalau lagi dibaca Al-Quran, itu perintah Allah, Pak. Saya lihat itu yang baca Quran, yang ngobrol, apalagi di masjid tadarus. Nah, subhanallah. Dan ciri orang beriman ini, Pak, apabila mendengarkan Al-Quran disebut asma Allah, itu ciri orang beriman itu gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang beriman, Pak, sifat orang beriman, apabila disebut asma Allah, Al-Quran dibaca itu gemetar hatinya. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada baca Quran yang suaranya merdu, kira-kira gemetar enggak hatinya? Alhamdulillah. Kalau enggak gemetar, mohon maaf, ini diterangkan oleh Allah, sifat orang beriman gemetar hati. Tadi bahasa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Dibacakan, suaranya indah, dengerin, subhanallah. Jadi gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu adalah bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang terkasih, Al-Quran itu kalau dibacakan, subhanallah, Bapak gelisah, gundah gulana, hatinya pokoknya bingung, nggak karu-karuan, mikirin rumah tangga, mikirin ekonomi, segala macam dipikir. Maka ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat penenang hati orang yang beriman kepada Allah. Jadi nggak usah ke gunung, ke pantai, ke semana, nggak usah. Jadi kalau mamanya pikirannya resah, gundah gulana, kacau balau, memikirkan satu hal, maka ambil Al-Quran, baca, insya Allah hatinya menjadi tenang. Insya. Nah ini amalan Ramadan selama 1 bulan pun ada yang khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yuk kita lanjutkan Al-Quran. Lanjutkan. Besok di alam kubur menjadi teman yang sangat setia. Besok Pak, satu riwayat malaikat mungkar nakir sama Al-Quran itu duluan Al-Quran yang datang. Ketika ada seorang yang ahli baca Al-Quran wafat meninggal, itu ada makhluk yang sangat tampan dan bagus. Ditanya oleh mungkar nakir, siapa? Nah saya ini malaikat mungkar nakir belum datang, kok kamu udah duluan di sini? Siapa kamu ini? Kalau kata Pak kita mau langsung amat, ini saya yang ditugaskan ini belum datang ya udah. Kata malaikat mungkar, siapa? Jawab yang tampan, yang bagus, bercahaya wajahnya, ngomong, saya diutus oleh Allah menemani si fulan ini ahli Al-Quran sampai hari kiamat. Siapa? Saya adalah Al-Quran yang dia baca setiap saat, setiap hari. Dia tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Insya itu Al-Quran. Jadi amalan
yang kita teruskan terus sampai akhir hayat adalah tadarus Al-Quran. Tinggalkan, sisihkan segala macam. Kalau perlu Bapak Ibu, mohon maaf, kalau perlu Al-Quran baca dulu subuh. Jangan HP dulu, Quran dibaca dulu. Kalau saya tanya sekali lagi, mulia mana HP sama Al-Quran? Bu, Bapak, mulia mana, suci mana HP sama Al-Quran? Al-Quran. Jadi dibiasakan sebelum baca WA segala macam, buka Al-Qurannya dulu. Kita dialog kepada Allah, baca firman Allah supaya apa? Hatinya menjadi tenang. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah sedekah. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada siapapun yang dia berikan. Gak peduli orang fakir miskin, orang kaya, sahabat, karib, kerabat, itu kita kasih. Karena sedekah ini adalah pada akhirnya as-sayhu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Orang yang ahli sedekah itu adalah orang yang dekat kepada Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. Ini orang yang sedekah, orang yang sering sedekah. Nah, Ramadan selama setiap malam peroleh terus segala macamnya, itu adalah dalam rangka Allah membimbing. Ada yang gede, ada yang kecil, tergantung kemampuannya. Tapi begini Bapak Ibu, yang namanya sedekah itu kalau sowan telurnya gede apa kecil? Nah, kalau ini hartanya kayak sowan, maka sedekahnya jelas telur sowan. Burung perit, tahu burung perit? Kecil apa gede? Burung perit itu telurnya juga kecil. Jadi kalau ada orang sowan sedekahnya telur emprit, mohon maaf, orang duanya banyak jutaan, tapi ketika sedekah telur emprit 2000 di kumel-kumel, ada orang tahu ini nak masuk jebret. Ya memang manusia yang ngerti itu kotak isinya 2000. Yang sedekah siapa? Orang kaya raya, tapi 2000. Manusia gak lihat, Allah Maha. Allah lihat, ini sowan ini sedekah telurnya emprit, 2000, legendaris. Patipura, Bapak Ibu duitnya ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Coba itu Bapak Ibu yang dipilih, yang gambar Patipura bawa pedang, angkanya 200. Betul? Betul? Enggak di sini kan? Sang Hyang Jaya. Loh, mohon maaf. Itu dalil di mana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang takwa itu tiga. Yang pertama adalah sedekah fis sarra' wad dharra', baik di waktu lapang maupun di waktu sepi. Waktu lapang duitnya gede, ya infaknya ke masjid yang gede. Waktu kecil ya, nggak ada, ya udah cukup 2000. Yang gede, duitnya miliaran Pak. Masa sedekahnya 2000? Ini besok di alam kuburnya mohon maaf, yang sedekahnya 10 juta kayak matahari, yang sedekahnya 5 juta kayak pintu rumah, yang 1 juta kayak lampu tepok, yang 500 setir bian, yang 2000 1000 kayak mantap kunang. Di alam kuburnya itu Pak kecil. Kenapa? Ini kecil banget. Ini kecil banget. Dan orang yang paling menyesal nanti Pak, mohon maaf, orang yang paling menyesal nanti itu adalah orang yang pelit, orang yang bahil, korek, medit,
Yang paling penting itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib saddaqat minas salihin. Ini besok orang yang tepat. Laula tani ila ajalin qarib. Nangis. Israel datang menangis, menjerit. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan umur saya ya Allah. Ini tangisannya orang yang menyesal itu. Telinga kita, kalau telinga kita dengar Pak, tangis semuanya. Nangis kita semua pingsan semuanya Pak. Ini adalah para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang lain di atas, binatang-binatang semua mendengarkan. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan umur saya ya Allah, sebentar aja. Mau ngapain Pak? Mau bersedekah. Yang pelitnya na'udzubillah min dzalik, yuk kita sedekah. Nggak usah banyak-banyak, ya sesuai dengan itu adalah filsafat suang mabrur perintah. Udah sedekah. Yang kedua, selanjutnya maaf, selanjutnya wal'afina 'anil nas, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini momen halal bihalal. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya itu bukan bulan Syawal doang Bapak Ibu. Ini salahnya bulan Rajab. Tetangga berantem bulan Rajab, salah pendapat bulan Rajab, masa minta ampunnya, minta maafnya bulan Syawal? Kira-kira kelamaan itu Pak. Memang halal bihalal adalah malam atau hari bersama-sama setelah kita 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Maka kesalahan-kesalahan manusia, terutama keluarga, orang tua, handai tolan, kerabat, tetangga, kanan kiri, sahabat-sahabat, itu banyak salahnya. Yuk kita silaturahim, saling memaafkan. Itu memang kalau halal bihalal adalah bulan Syawal. Tapi memaafkan selama hidupnya berbuat salah, berbuat hilaf, maka itulah kita secepatnya untuk minta maaf. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ma min muslimin yaltaqiyan fayatasawwahan ilahu wa qabla ayatafarraqa. Dua orang muslim yang berjabat tangan dengan ridho ikhlas, wajahnya berseri, hatinya tulus, tangannya bermusafahah, maka diampuni dua orang muslim ini sebelum tangannya berpisah, insya. Tapi yaitu dengan syarat tangannya bersalaman, hatinya jangan jengkel. Tangan bersalaman cuma tengok, pas tetangga saking jengkelnya malah ada yang enggak maafin. Bodoh amat. Ini dosanya orang yang diajak minta maaf karena berbuat salah enggak mau memaafkan, ini dosanya Masya Allah. Dua orang muslim yang berjabat tangan, hatinya ridho ikhlas, wajahnya tersenyum simpul, maka ini adalah diampuni oleh Allah sebelum tangannya berpisah. Dan Allah akan melaknat, Allah akan memberikan azab kepada dua orang muslim. Tangannya bersalah, hatinya dendam, wajahnya tetap cemberut, ditekuk ke bawah. Ini sebelum tangannya berpisah, Allah sudah ngasih laknat dulu. Na'udzubillah min. Yang terakhir yaitu wal-kadhimin al-ghaidha wa tahan amarah. Ini susah apa susah Pak? Susah apa susah? Lu nahan amarah itu susah. Mohon maaf, manusia itu paling senang berantem, beda pendapat juga jengkel, ngambek dan sebagainya. Ini paling senang. Siapa? Setan. Ibu, Bu, pernah berbuat salah,
Hah? Bapak sering marah? Sering. Di masjid ini sering marah. Ramadan kemarin dibimbing oleh Allah selama 1 bulan penuh full dibimbing oleh Allah, jangan marah. Wal kadhimina al tahan amarah, yang ngampakkan cengkelan sempat tersinggung, ayo. Nah itu masuk Allah. Orang yang marah itu hatinya menjadi panas, wajahnya juga merah, terus tolak pikat. Apa akibat sering marah? Kesombongan. Semua nafsu itu memang masya Allah. Ini memang kesinggung sedikit marah, kopinya kurang asin marah, kopinya kurang kental marah, nggak cepet buka pintu marah, istrinya nggak mau diajak marah. Ini di masjid diajak, ya diajak silaturahim. Lebaran masya Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu membuat manusia cepat marah. Nah supaya tidak cepat marah bagaimana? Ramadan kemarin dibimbing oleh Allah menjadi manusia yang tawadu, manusia yang sabar. Ramadan full. Besok dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah yang duduk ini yang pada sabar, nggak senang marah, nggak senang emosi, besok dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, nafsu mutmainnah yang sabar, nggak pernah marah, nggak pernah emosi, nggak pernah tersinggung, nggak ngambekan, masuk ke dalam kolam, masuk ke dalam surga insan. Jamaah belum semua. Alhamdulillah. Itu. Jadi amalan-amalan yang Ramadan kita lanjutkan semua. Insya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dohir batin, bisa menjalankan semua perintah Allah, ninggalin semua perintah Allah, dan mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Mustafa, sarjana pendidikan yang telah melengkapi acara syuting dengan tausiah agama Islam. Baiklah, sebelum kita nanti ada acara musyafahah dan foto bersama, mari kita bersama-sama mengikuti doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Yahya. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kecamatan Priok. Untuk itu kepada para jamaah mari kita berdoa, dan nanti setelah berdoa jangan meninggalkan tempat karena kita ada foto bersama dan musyafahah. Untuk itu kepada Kiai Abdul Aziz, waktu kami persilahkan. Iya, nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wa 'afiyatal jasadi wa ziyadatal ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syamratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ihdi ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paripurna sudah acara Suprim pada pagi hari ini, dan tentunya acara ini live nanti bisa dilihat di website MUI Kecamatan Priok. Kita juga suka melupakan jurnalis kita karena acara-acara dakwah Islamiyah MUI Kecamatan Priok selalu di live oleh Ustadz Heru beserta teman-teman. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia kami sebagai pembawa acara. Bila mana ada tutur kata saya, ucapan, tindakan maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada para kiai, para guru, para sesepuh, para jamaah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyan ya mumajan, ya imam al-qiblaini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Berapa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyan ya mu'ayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus MUI Kecamatan Priuk, juga segenap pengurus KM Masjid Baitul Hikmah berarti mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh warga muslimin muslimat Kecamatan Priuk, wabil khusus pada Bapak Camat Priuk ya, atau yang mewakilinya Polsek Tiubo atau yang mewakilinya, pada para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid dan Musola Kecamatan Priuk, para asatid, para kiai semuanya yang sudah hadir pada acara Yaga Subling Subuh Keliling yang ke-22 dan halal-halal MUI Kecamatan Priuk yang bekerja sama dengan DKM Masjid dan Musola Kecamatan Priuk. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita semua
bersantai di waktu petang. Taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, moga rezekinya lancar. Baik merangkap di atas tanah, merangkap hingga ke belakang rumah. Semoga acara ini jadi berkah untuk lentera di alam barzah. Yang enak makan sop jamur, makannya dicampur sama mie. Kalau pengen panjang umur dan murah rezeki, sering-sering bersilaturahim. Tangerang, NUI, Rio, Polri, DKM begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pakai Udah taruh dulu Pak Didin.